15 September tahun 2007. Sepasang lansia kala itu menunggu kedatangan kereta di stasiun Southern Cross Melbourne, Australia. Kebetulan kereta yang mereka tunggu pada waktu itu terlambat selama 2 jam. Akan tetapi, ketika menunggu, pasangan lansia itu memperhatikan seorang anak perempuan yang kira-kira berusia 2 atau 3 tahun sedang duduk sendirian di sebuah bangku yang terletak di samping lift. Pemandangan itu tentu sangat aneh. Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa mendatangi stasiun seorang diri? Pasangan lansia itu melihat si gadis kecil tersebut terlihat seperti menunggu seseorang yang tidak kunjung datang. Awalnya mereka berpikir mungkin ia sedang menunggu orang tua atau kerabatnya. Namun ketika kereta yang mereka tunggu telah tiba, gadis kecil itu masih sendirian. Pada saat ini, mereka telah menunggu selama 2 jam. Pasangan lansia itu berpikir kemungkinan gadis itu tersesat. Mereka kemudian mendekati dan mencoba berbicara dengan si gadis kecil itu. Mereka melihat pakaian gadis kecil tersebut sangat bersih dan ia terlihat sangat manis. Jelas gadis kecil itu bukanlah anak jalanan. Namun nampaknya gadis kecil itu tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan. Menurut mereka, gadis kecil itu nampaknya berasal dari Asia. Namun mereka tidak tahu Asia bagian mana. Akhirnya karena khawatir, pasangan lansia tersebut kemudian melaporkan penemuan mereka itu kepada petugas stasiun. Petugas stasiun tentu saja dengan cepat merespon laporan tersebut. Mereka mendatangi si gadis kecil itu dan mencoba menanyakan identitasnya. Akan tetapi hal itu percuma, karena si gadis kecil yang selanjutnya mereka panggil dengan sebutan Little Pumpkin itu nampaknya tidak mengerti dengan apa yang mereka katakan. Petugas stasiun kemudian mengamankan si gadis kecil itu di kantor sambil berharap akan ada seseorang yang menjemput si gadis kecil tersebut. Namun setelah menunggu selama 1 malam, tidak ada seorang pun yang muncul untuk menjemput si gadis kecil itu. Hingga akhirnya di tanggal 16 September, petugas memutuskan untuk menyiarkan kejadian tersebut lewat televisi. Dengan harapan ada seseorang yang dapat mengenali si Little Pumpkin sehingga kemudian dapat menjemputnya. Namun hingga pada tanggal 17 September, tidak ada seorang pun yang menjemput Little Pumpkin. Oleh karena itu, petugas kemudian memanggil seorang translator yang bisa berbahasa Mandarin. Walaupun sebenarnya mereka tidak tahu pasti apakah si Little Pumpkin yang berwajah Asia itu mengerti bahasa Mandarin. Untung saja ketika si translator bahasa Mandarin itu mengajak si Little Pumpkin mengobrol, ia tahu bahwa Little Pumpkin dapat mengerti bahasa Mandarin yang ia gunakan. Lewat translator itulah, petugas stasiun akhirnya dapat mengetahui nama dari si Little Pumpkin. Selanjutnya diketahui ia bernama Qianxun dan berusia 3 tahun. Menurut si translator, dalam keterangannya, Little Pumpkin mengatakan bahwa ia bepergian bersama ayahnya. Sebelum ia tiba di stasiun, dengan polosnya, Qianxun menceritakan kepada si translator bahwa ia menaiki pesawat. Translator itu kemudian menanyakan kemana ayahnya. Qianxun menjawab bahwa ayahnya pergi untuk membeli es krim dan memintanya duduk di bangku. Walaupun kata-kata Qianxun masih terbata-bata, namun lewat translator yang memang biasa berurusan dengan anak kecil, polisi pun mendapat hal yang sangat berarti. Hal ini juga tidak terlepas dari Qianxun sendiri yang ternyata adalah anak yang sangat cerdas. Gadis berusia 3 tahun itu bahkan bisa menyebutkan nama ayah dan ibunya. Selanjutnya diketahui ayah Qianxun bernama Shu, sedangkan sang ibu bernama Liu.
Setelah mengetahui bahwa Qianshun kemungkinan ditelantarkan, petugas stasiun pun menyerahkan kasus ini kepada kepolisian Australia. Pihak kepolisian kemudian mencoba mencari informasi mengenai Xu dan Liu. Namun rupanya nama Xu dan Liu tidak tercatat dalam dokumen imigrasi yang telah diperiksa oleh polisi. Dari sini polisi mulai curiga akan status imigrasi orang tua Qianshun. Polisi kemudian mendatangkan translator bahasa Mandarin yang sudah berpengalaman di Selandia Baru dan juga Australia untuk mengorek informasi dari Qianshun. Dalam perbincangan si translator dengan Qianshun, polisi mendapatkan informasi bahwa kemungkinan Qianshun sebelumnya tinggal di Selandia Baru, khususnya kota Auckland. Si translator ini menyebutkan bahwa Qianshun mengenali beberapa patung yang cukup terkenal di Auckland. Oleh karena itu, ia berspekulasi bahwa kemungkinan ia sempat tinggal di Auckland, Selandia Baru. Polisi Australia kemudian memeriksa catatan penerbangan dari Auckland menuju Australia pada tanggal 15 September. Akan tetapi, pihak bandara tidak menemukan bahwa Xu dan Qianshun melakukan penerbangan pada tanggal 15. Namun mereka menemukan bahwa ayah dan anak itu melakukan penerbangan dari Auckland menuju Australia pada tanggal 13 September. Setelah itu polisi kembali menemukan catatan terbaru dari pihak bandara yang menyatakan bahwa setelah Xu dan Qianshun tiba di Australia, 2 jam berikutnya Xu melakukan penerbangan menuju Los Angeles seorang diri. Polisi melihat ini adalah kasus yang sangat aneh. Jika memang ayah Qianshun, Xu, tidak sanggup lagi merawatnya, mengapa ia tidak menghubungi pihak panti asuhan atau lembaga terkait, namun malah ia menelantarkan Qianshun begitu saja di stasiun? Pihak kepolisian kini memiliki dugaan kuat bahwa penelantaran Qianshun ada hubungannya dengan kejadian kriminal lainnya yang mungkin saja disembunyikan oleh Xu. Setelah mendapatkan informasi ini, pertama, pihak kepolisian Australia menghubungi pihak kepolisian Auckland, Selandia Baru untuk meminta pemeriksaan latar belakang. Selanjutnya dari sini polisi mengetahui bahwa Xu yang merupakan ayah dari Qianshun merupakan seorang imigran dari Tiongkok. Pada tahun 2002, ia mendapatkan kartu penduduk tetap atau yang biasa kita kenal dengan Green Card di Selandia Baru. Selain itu, polisi juga mendapati bahwa Xu bukanlah orang yang asing dengan pelanggaran hukum. Ia diketahui memiliki beberapa catatan kriminal seputar kekerasan dalam rumah tangga. Xu juga sempat dipenjara selama 7 hari. Sasaran kekerasan dalam rumah tangga Xu adalah istrinya yang merupakan ibu dari Qianshun yang bernama Liu. Xu dan Liu diketahui menikah pada tahun 2003. Keduanya memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 25 tahun. Saat ini Xu berusia 53 tahun, sedangkan Liu berusia 28 tahun. Namun menurut laporan polisi, Xu dan Liu telah berpisah walaupun masih belum resmi bercerai karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi. Selama masa perpisahan dengan Liu, Xu diketahui masih sering melakukan tindakan kekerasan kepada Liu. Termasuk ia pernah menyerbu rumah kontrakan Liu dengan membawa senjata. Untung saja pada saat kejadian itu, Xu dihentikan oleh pemilik rumah kontrakan yang ditempati oleh Liu. Hingga saat ini, polisi tidak mengetahui di mana keberadaan Liu. Menurut pengakuan Xu saat itu, Liu telah mengkhianatinya. Oleh karena itu, Xu ingin membalaskan dendamnya kepada Liu. 2 hari kemudian, setelah kepolisian Australia dan Selandia Baru berdiskusi tentang temuan mereka, akhirnya pada tanggal 19 September, polisi Selandia Baru memperoleh surat perintah penggeledahan di rumah Xu.
Ketika para polisi sedang melakukan penggeledahan, para tetangga yang tinggal berdekatan dengan Shu mengatakan kepada polisi bahwa anjing-anjing mereka sering berkumpul mengelilingi mobil Shu yang tengah diparkir di pinggir jalan dan kemudian menggonggong dalam waktu yang lama. Kemudian ketika salah seorang tetangga mendekati mobil tersebut, mereka mencium bau yang aneh. Setelah mendengar hal itu, polisi kemudian bergegas memeriksa mobil Shu yang kebetulan terparkir di pinggir jalan. Karena mobil Shu itu terkunci, mereka pun membuka paksa bagasi dari mobil tersebut. Setelah bagasi itu terbuka, polisi menemukan jenazah Liu di dalamnya. Mendapati hal demikian, polisi kemudian membawa jenazah Liu untuk segera diperiksa. Jenazah Liu diketahui sudah dalam kondisi yang membusuk. Liu terlihat mengenakan baju tidur berwarna hijau, namun ia tidak mengenakan celana dalam. Selain itu, terdapat dasi berwarna kuning yang melingkar di leher Liu. Menurut pemeriksaan awal pihak forensik, Liu kemungkinan meninggal sekitar 1 minggu yang lalu. Ini berarti sekitar tanggal 11 September atau 12 September dini hari. Pada bulan September, suhu di Selandia Baru sangat tinggi. Oleh karena itu, jenazah Liu diketemukan dengan kondisi yang sudah sangat membusuk. Setelah itu disebutkan oleh pihak forensik bahwa kemungkinan penyebab kematian Liu adalah mati lemas atau tercekik. Kuat dugaan bahwa Liu dicekik menggunakan dasi kuning yang ditemukan melingkar di lehernya. Terdapat beberapa luka memar di leher Liu yang digambarkan oleh pihak forensik merupakan upaya pembunuhan Liu. Jadi menurut mereka, kala itu leher Liu dijerat menggunakan dasi dari belakang. Karena serangan itu, Liu pun pingsan dalam jangka waktu kurang dari 1 menit. Namun ia tidak meninggal. Akan tetapi, ketika si pelaku mengetahui Liu belum meninggal, ia kembali mempererat jeratannya di leher Liu selama 2 hingga 3 menit hingga akhirnya berhasil membunuh Liu. Kemudian pihak forensik juga menjawab mengenai Liu yang tidak mengenakan celana dalam. Awalnya polisi menduga sebelum dibunuh, Liu telah diruda paksa. Akan tetapi, menurut hasil pemeriksaan, mereka tidak menemukan sperma maupun luka pada vagina Liu yang menyatakan bahwa Liu tidak mengalami pelecehan seksual. Polisi kemudian mencocokkan waktu kematian Liu dengan perginya Shu ke Australia bersama putrinya Qianxun. Seperti informasi yang mereka dapat sebelumnya bahwa Shu berangkat ke Australia pada tanggal 13. Keberangkatan itu terjadi setelah Liu meninggal pada tanggal 11 atau 12 dini hari. Hal ini tentu saja membuat polisi menaruh kecurigaan besar bahwa Shu ada kaitannya dengan kematian Liu. Setelah itu polisi mendapatkan laporan bahwa pada larut malam di tanggal 11 September, mobil milik Shu diketahui melaju dengan kecepatan tinggi di sebuah jalan raya di Auckland. Karena hal itu, mobil Shu sempat diberhentikan oleh polisi lalu lintas. Awalnya polisi mencurigai Shu dalam keadaan mabuk karena kondisinya yang berantakan dan juga panik ketika diajak berbicara oleh polisi. Shu menjawab dengan bahasa Inggris yang sangat buruk dan terbata-bata. Karena hal itulah, polisi kemudian memberikan tes alkohol kepada Shu. Namun dalam tes tersebut, Shu tidak terdeteksi telah mengkonsumsi alkohol. Kala itu polisi berpikir mungkin Shu adalah imigran baru yang masih belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena tidak terbukti melakukan pelanggaran apapun, polisi pun membiarkan Shu pergi tanpa melakukan penggeledahan di mobilnya. Jika diingat kembali, kemungkinan Liu pada saat itu tengah berada di dalam bagasi mobil Shu karena menurut hasil otopsi Liu, ia meninggal di tanggal 11 September. Kemungkinan kala itu Shu hendak membuang jenazah Liu, namun nampaknya karena ia sempat bertemu dengan polisi lalu lintas, Shu mengurungkan niatnya itu. Kini polisi mengerahkan satuannya untuk melacak pergerakan Shu sebelum ia menghilang. Menurut laporan yang didapatkan oleh polisi, pada tanggal 12 September,
Xu diketahui mendatangi kantor polisi setempat untuk meminta kembali pasportnya yang sempat disita oleh polisi 3 bulan yang lalu. Pada saat itu, Xu bertengkar hebat dengan Liu dan mengancam akan membunuh Liu. Pada waktu itu, Xu menghunuskan pedang yang dimilikinya sambil memukuli Liu. Liu yang ketakutan kemudian menelpon polisi. Setelah kejadian itu ditangani oleh polisi, mereka menyita paspor dan juga pedang milik Xu. Pada saat itu, polisi yang melihat Liu tidak terluka kemudian menyarankan Xu dan Liu untuk mendatangi konsultan pernikahan. Namun anehnya, walaupun tidak ditahan oleh polisi, Xu tidak meminta kembali pasportnya. Barulah pada tanggal 12 September setelah kematian Liu, ia mendatangi kantor polisi dan meminta pasportnya. Pada hari itu, polisi tidak memiliki kecurigaan apapun kepada Xu. Walaupun Xu berbicara kepada polisi dengan gugup, namun mereka mengembalikan paspor milik Xu tersebut. Hal ini menguatkan dugaan polisi bahwa setelah Xu membunuh Liu, ia berencana untuk melarikan diri ke luar negeri. Oleh karena itu, ia mengambil berkas yang dibutuhkannya. Polisi kemudian kembali melihat data perjalanan yang dilalui oleh Xu setelah Liu meninggal. Seperti yang diketahui sebelumnya, pada tanggal 13 September, Xu dan Qianshun melakukan perjalanan dari Selandia Baru menuju Australia. Hal ini juga tepat di mana Xu berhasil mendapatkan pasportnya. Setelah itu, Xu melakukan perjalanan ke bandara di Melbourne untuk membeli tiket pesawat. Pada waktu itu, menurut keterangan dari petugas bandara, Xu ingin memesan tiket ke Los Angeles di hari itu. Namun tiket pesawat menuju Los Angeles pada hari itu telah habis. Dan baru kembali ada penerbangan 2 hari berikutnya di tanggal 15 September. Mendengar hal itu, Xu terlihat sangat cemas dan berkata bahwa ia ingin merubah perjalanannya dan membeli tiket ke London. Akan tetapi, kembali, tiket menuju London telah habis. Xu kini kembali kebingungan. Ia tidak bisa berkomunikasi dengan petugas bandara dengan baik karena bahasa Inggrisnya yang sangat terbatas. Oleh karena merasa ia tidak bisa mendapatkan informasi apapun, Xu kemudian membuka sebuah peta dan menunjuk peta secara acak negara-negara di Eropa. Ia kemudian menanyakan apakah ada tiket ke negara tersebut pada hari itu. Namun karena keterbatasan bahasa dan Xu yang nampaknya sudah mulai kehabisan kesabaran, ia pun akhirnya menyerah dan memesan penerbangan ke Los Angeles pada tanggal 15 September. Menurut keterangan dari staf bandara, karena Xu memesan tiket pada tanggal 13 untuk penerbangan pada tanggal 15, sebenarnya terdapat cukup kursi untuk putrinya. Namun pada hari itu, Xu hanya memesan tiket untuk 1 kursi. Dari sini polisi melihat bahwa Xu memang dengan sengaja menelantarkan putrinya Qianshun. Selanjutnya seperti yang diketahui pada tanggal 15 September, sebelum berangkat menuju Los Angeles, Xu meninggalkan Qianshun di stasiun kereta Southern Cross di Melbourne, Australia. Polisi Selandia Baru kini mencoba mendalami pertikaian Xu dengan Liu yang kemungkinan menjadi sebab pembunuhan terhadap Liu. Diketahui bahwa awalnya Liu tinggal di Wellington, Selandia Baru selama 1 bulan setelah ia dipukuli oleh Xu. Namun kemudian tiba-tiba saja Liu kembali ke kota Auckland yang dimana kota tersebut merupakan tempat tinggal Xu. Menurut pihak kepolisian, kemungkinan kala itu Liu ingin membicarakan masalah perceraian dengan Xu. Namun di saat inilah Xu diduga kuat melakukan pembunuhan terhadap Liu. Lantas seperti apakah hubungan Liu dan Xu hingga berakhir seperti ini? Polisi kini mulai menggali latar belakang Xu dengan lebih dalam lewat orang-orang di sekitarnya. Xu merupakan penduduk asli Fushun Liaoning. Ia lahir pada tahun 1954. Semenjak berusia 8 tahun, Xu diketahui telah mempelajari ilmu bela diri. Xu bersama dengan sepupunya berguru kepada seorang biksu Shaolin dan kemudian karena antusiasmenya yang tinggi, ia pun lambat laun memiliki guru-guru yang cukup ternama di daerah asalnya. Seiring berjalannya waktu, animo masyarakat akan ilmu bela diri mulai meningkat.
Pada saat inilah nama Shu mulai didengungkan oleh banyak orang. Pada tahun 1983, ketika ia berusia 38 tahun, Shu menceritakan bahwa dirinya merupakan orang yang dipilih oleh Asosiasi Tai Chi Provinsi Liaoning sebagai salah satu dari 10 master Tai Chi terbaik di Tiongkok. Selanjutnya di usia Shu yang ke-40 tahun, ia kemudian ditunjuk sebagai Master Tai Chi Internasional pada konferensi tahunan Tai Chi Internasional. Atas dasar beberapa penghargaan itulah, Shu kemudian diundang oleh Biro Keamanan Umum Kota untuk menjadi instruktur seni bela diri. Nama Shu sendiri cukup terkenal di Tiongkok pada tahun 1980 hingga 1990. Bahkan ia pun pernah diulas di salah satu majalah bela diri dalam negeri yang menyebutnya sebagai penerus Wudang Tai Chi generasi ke-6. Beberapa surat kabar juga memuat artikel mengenai dirinya yang menjual barang berharga milik leluhurnya demi membuka sasana bela diri Tai Chi di sebuah kota di Liaoning. Hal ini tentu saja membuat nama Shu semakin harum di kalangan para pecinta seni bela diri. Sasana bela diri milik Shu dikabarkan cukup sukses hingga banyak orang-orang bergengsi yang mengikuti kelas di sasana miliknya. Karena reputasinya yang luar biasa, Shu kemudian datang ke Selandia Baru sebagai pelatih seni bela diri pada tahun 1996. Di sana ia mengajar seni bela diri selama 3 tahun. Selama itu juga, Shu mencoba melebarkan sayapnya ke Amerika Serikat dan mencoba peruntungannya untuk menjadi guru seni bela diri. Namun nama Shu tidak terlalu berpengaruh di luar negeri. Banyak orang-orang Amerika maupun Eropa yang meragukan kemampuan dari para master Tai Chi, tak terkecuali Shu. Banyak orang-orang modern yang percaya bahwa Shu tidak memiliki kualifikasi yang cukup sebagai guru. Ia hanya memiliki reputasi karena mempunyai kenalan orang-orang yang berpengaruh. Hal ini membuat reputasi Shu tidak bisa melejit seperti ketika ia di Tiongkok. Dan hasilnya, murid yang mau berguru kepada dirinya sangatlah sedikit. Kemerosotan karir Shu semakin tajam ketika mantan-mantan muridnya menceritakan betapa lemahnya fisik Shu ketika bertanding dengan mereka. Karena hal itulah, belakangan diketahui Shu kini tak lagi berani untuk mengajar para muridnya untuk bertanding. Ia lebih mengajarkan pemanasan kepada para muridnya. Reputasi Shu yang kini telah rusak juga tak lepas dari arogansi Shu. Ia diketahui merupakan orang yang suka berbicara terlalu berlebihan akan kemampuannya. Shu yang kini menyadari bahwa reputasinya sebagai master Tai Chi sudah diragukan, mencoba memutar haluan dengan membuka bisnis percetakan. Pada saat itu, beberapa orang Tionghoa yang tinggal di Selandia Baru membuka bisnis percetakan. Dari sanalah Shu kemudian meluncurkan surat kabar pertamanya yang ia beri nama Chinatown. Akan tetapi nampaknya surat kabar miliknya itu tidak cukup bisa bersaing dengan surat kabar lainnya. Akhirnya ia pun menutup bisnisnya itu. Karena bisnisnya yang bangkrut, Shu tentu saja tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Oleh karena ia tidak mau berurusan dengan pihak berwajib, ia pun akhirnya menyatakan pailit kepada negara. Hal ini tentu saja merupakan pukulan telak bagi Shu. Bagaimana tidak, dulu ia begitu dikenal dengan reputasi yang sangat baik. Kini ia hanya lelaki tua yang miskin. Karena merasa malu untuk kembali ke Tiongkok, Shu kemudian mengupayakan agar dirinya bisa mendapatkan izin tinggal tetap di Selandia Baru. Shu kemudian bersekongkol dengan seorang wanita Tiongkok yang sudah mendapatkan izin tinggal tetap di Selandia Baru dengan melakukan pernikahan. Hingga pada akhirnya, di tahun 2002, Shu diketahui mendapatkan kartu penduduk tetapnya. Akan tetapi pernikahan Shu di Selandia Baru tersebut bukanlah pernikahan pertamanya. Sebelumnya, Shu diketahui pernah menikah dengan seorang wanita di kampung halamannya. Ia memiliki 1 anak perempuan hasil pernikahannya itu
yang diberi nama Xu Jiao. Namun ketika Xu hendak menikah di Selandia Baru, Xu menceraikan istri pertamanya itu. Faktanya penelantaran anak oleh Xu tidak hanya ia lakukan kepada Qianshun. Menurut pengakuan Xu Jiao, ia pun juga diperlakukan demikian. Kala itu ia yang masih duduk di bangku SMA mengikuti ayahnya untuk tinggal di Selandia Baru. Namun tanpa mengatakan apapun, Xu meninggalkan Xu Jiao seorang diri di Selandia Baru demi untuk mengembangkan bisnis bela dirinya di Amerika Serikat. Hingga akhirnya Xu Jiao pun harus berjuang seorang diri di Selandia Baru demi menyelesaikan sekolahnya. Kini ia yang sudah berusia 27 tahun mengetahui berita bahwa ayahnya melakukan hal yang sama kepada Qianshun. Hal ini tentu membuatnya meradang. Xu Jiao kini memohon kepada pihak kepolisian agar ia bisa mengadopsi adik tirinya itu. Xu Jiao mengatakan kepada polisi bahwa hubungannya dengan ayahnya selalu sangat buruk. Xu memiliki kepribadian yang kasar dan sombong serta sangat mengkontrol. Xu juga kerap memukulinya. Ia begitu egois dan tidak pernah memperdulikan perasaannya. Polisi kemudian mempertanyakan apakah Xu Jiao mengenal Liu. Akan tetapi Xu Jiao mengaku bahwa ia tidak mengenal Liu, istri ketiga ayahnya itu. Kemudian dari informasi Xu Jiao lah, polisi mengetahui bahwa meski telah mengajukan bangkrut kepada negara, Xu ternyata masih memiliki beberapa aset, yakni sebuah mobil dan rumah yang cukup besar. Setelah kebangkrutannya itu diketahui, Xu mencari nafkah dengan menyewakan kamar di rumahnya dan juga menjual perabotan bekas. Dari bisnis menyewakan kamar di rumahnya inilah, Xu diketahui bertemu dengan Liu. Ketika berusia 23 tahun, Liu pertama kali bertemu dengan Xu. Liu berasal dari Changsha, Hunan. Meski bukan orang kaya, namun ia merupakan anak dari keluarga menengah. Tidak diketahui pasti rekam jejak akademis Liu. Namun setelah ia masuk perguruan tinggi, Liu diketahui bekerja di sebuah bank lokal di kampung halamannya Changsha. Ibu dari Liu kabarnya sangat tidak merestui ketika sang putri memutuskan untuk tinggal di luar negeri. Karena ia ingin anak sematawayangnya itu menikah dengan laki-laki lokal dan menjalani kehidupannya di Changsha. Namun Liu yang memiliki karakter mandiri dan keras kepala, rupanya ingin mendapatkan kesempatan yang lebih luas di luar negeri. Karena pada dasarnya, Liu sendiri tidak nyaman berada di tempat kerjanya pada waktu itu. Menurut Liu, ia sering mendapatkan diskriminasi karena nilai akademisnya yang tidak terlalu tinggi. Merasa tidak sanggup lagi untuk menerima diskriminasi, Liu memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini tentu saja membuat hubungan Liu dan ibunya memanas. Mereka kerap berargumen karena keinginan Liu ini. Namun Liu tidak ingin menyerah. Ia terus melanjutkan apa yang sudah menjadi keinginannya. Hingga pada akhirnya di tahun 2002, Liu berhasil menginjakkan kakinya di Selandia Baru dengan menggunakan biaya sendiri. Karena kemampuan bahasa Inggrisnya sangat terbatas dan tidak ada keluarga maupun kerabat di sana, Liu kemudian mendatangi sebuah agensi yang menyalurkan tenaga kerja. Agensi itu menjanjikan bahwasannya Liu akan mengikuti kelas bahasa Inggris dan kemudian akan dicarikan pekerjaan setelah ia menyelesaikan kelasnya selama 6 bulan. Namun agensi tersebut tidak gratis. Liu menghabiskan seluruh tabungannya untuk membayar agensi tersebut. Namun nasib malang harus dialami Liu ketika agensi yang ia percaya itu ternyata menipunya. Dan juga tak lama setelah itu, ia mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya harus istirahat total. Setelah pulih, Liu yang kini tidak memiliki tempat tinggal tetap merasa kebingungan. Ia juga khawatir harus kembali ke Tiongkok karena visanya sudah hampir habis masa berlakunya. Liu kemudian mencoba mencari informasi lewat surat kabar. Di dalam surat kabar itu, ia melihat iklan persewaan kamar dengan harga murah. Karena merasa tidak punya banyak pilihan, Liu kemudian menghubungi nomor yang tercantum dalam iklan tersebut.
Tak lama setelah perbincangan itu, Liu bertemu dengan si pemilik rumah yang tidak lain dan tidak bukan adalah Shu. Mengetahui Shu berasal dari Tiongkok, Liu merasa cukup aman. Tinggal jauh dari rumah tentu membuat Liu mencari orang-orang yang senasib dengan dirinya yang merantau. Liu yang kala itu tidak memiliki uang sepeser pun kemudian mengajukan kepada Shu sebuah penawaran. Karena ia tidak memiliki uang untuk membayar sewa, Liu menawarkan sebagai gantinya, ia akan membersihkan rumah Shu setiap hari. Mengetahui gadis muda dan cantik sedang tidak berdaya seperti itu, mata Shu seakan terbelalak. Ia pun langsung memanfaatkan kondisi Liu pada saat itu. Tanpa berpikir panjang, Shu pun menyetujuinya. Di satu sisi, Liu tidak peka bahwa laki-laki tua itu hendak memanfaatkannya. Liu yang naif melihat Shu merupakan orang yang baik karena mau menampung dirinya. Karena pada dasarnya visanya telah habis masa berlakunya. Shu pun bisa mendapatkan masalah jika polisi mengetahui bahwa ia menampung Liu. Meskipun Liu kini telah memiliki tempat tinggal, namun ia masih diliputi oleh rasa cemas akan masa depannya. Jika diingat kembali, Liu sebenarnya telah merogoh koceknya sebesar 200.000 yuan atau sekitar 429 juta rupiah semenjak ia tinggal di Selandia Baru. Akan tetapi meski telah mengeluarkan dana yang sebegitu besarnya, Liu kini masih terombang-ambing tanpa arah di negeri orang. Ketika Liu diliputi rasa putus asa dan kesedihan, Shu melihat kesempatan bagi dirinya untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Demi untuk bisa mendekati Liu, Shu tiba-tiba saja menjadi laki-laki yang lembut dan pengertian. Mengetahui Liu sangat membutuhkan uang, Shu kerap memberikan uang kepada Liu. Kini Liu yang sudah beberapa waktu tinggal dengan Shu sebenarnya cukup mengerti maksud dibalik sikap Shu itu. Karena tidak ingin terus-terusan menjadi imigran gelap, Liu yang sudah tidak memiliki banyak pilihan kemudian menyambut hangat pendekatan Shu kepada dirinya. Hanya beberapa bulan saja, keduanya kini sudah resmi menjadi pasangan kekasih. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Shu dan Liu akhirnya menikah di tahun 2003. 5 bulan kemudian, Liu diketahui melahirkan putrinya. Jika diruntut pertemuan Liu dan Shu, mereka bertemu pada bulan Oktober 2002. Kemudian Liu hamil Qianxun pada bulan Maret 2003. Dengan kata lain, keduanya hidup bersama dan kemudian Liu hamil hanya beberapa bulan saja setelah mereka bertemu. Setelah menikah dan memiliki Qianxun, Shu kini nampaknya sudah tidak perlu lagi berpura-pura. Mengetahui Liu berada di posisi yang rentan dan sangat bergantung kepada dirinya, Shu mulai menunjukkan sifat aslinya yang sangat kasar. Hanya beberapa bulan saja setelah Qianxun lahir, teman Shu yang kala itu berkunjung mendapati mata Liu yang memar. Selain itu, Liu juga menunjukkan gestur seperti orang yang sangat tertekan. Karena merasa iba dengan Liu, ketika Shu meninggalkan mereka sejenak, teman Shu itu kemudian bertanya kepada Liu, apakah ia membutuhkan bantuannya. Namun Liu dengan gugup menjauhkan tubuhnya sambil melambaikan tangannya. Teman Shu ini tahu bahwa Liu benar-benar di bawah tekanan dan sangat takut kepada Shu. Teman Shu ini juga menyadari selama beberapa waktu ia sering mengunjungi kediaman Shu bahwa Shu dan Liu sangat jarang berkomunikasi. Tiap kali ia berkunjung, Liu selalu di kamarnya. Hal ini juga diketahui oleh teman wanita Liu yang menyatakan bahwa Liu pernah bercerita kepada dirinya bahwa Shu merupakan laki-laki yang kasar, buas, dan juga sangat mengkontrol. Jika sesuatu tidak sesuai kehendaknya, Shu akan melampiaskan kemarahannya kepada Liu dengan memukulinya secara membabi buta. Namun menurut teman Liu itu, Liu tidak segera meninggalkan Shu karena pada waktu itu ia masih belum mendapatkan kartu izin tinggal tetap di Selandia Baru. Oleh karena itu Liu berpikir setelah ia mendapatkan kartu tersebut, ia akan segera menceraikan Shu. Pada awal tahun 2006, Liu yang kini sudah mendapatkan kartu izin tinggal tetap kembali dianiaya oleh Shu. Hingga akhirnya Liu melaporkan perbuatan Shu itu ke polisi. Akibat serangannya kepada Liu pada hari itu, Shu pun dipenjara selama 7 hari.
Namun Liu yang kala itu masih ingin berpisah secara baik-baik dengan Shu, tiba-tiba mencabut gugatannya. Dalam benak Liu, jika ia mencabut gugatannya, Shu akan mau bercerai dengan dirinya dan juga memberikan hak asuh putri mereka kepadanya. Akan tetapi Liu salah. Setelah penahanan itu, Shu menjadi semakin marah kepada Liu dan merencanakan hal yang mengerikan kepada dirinya. Setelah keluar dari penjara, Shu kembali memukuli Liu dengan brutal. Pada saat itu, teman perempuan Liu mengatakan bahwa ia bertemu dengan Liu pada bulan September 2006. Pada waktu itu sambil menangis, Liu menceritakan ketakutannya. Teman Liu itu begitu iba melihat Liu yang sekujur tubuhnya dan wajahnya penuh dengan memar. Ujung bibir Liu juga terlihat sobek. Dengan suara yang bergetar, Liu mengatakan bahwa Shu mengancam akan membunuhnya. Setelah kejadian itu, untuk menghindari Shu, Liu kembali ke rumah orang tuanya di Changsha. Di sana ia tinggal selama 4 bulan dan kemudian kembali ke Selandia Baru. Menariknya ketika Liu sedang menenangkan diri di kampung halamannya, Shu seolah melihat itu adalah kesempatan baginya untuk memiliki wanita lain. Hal ini tentu saja diketahui oleh Liu yang kala itu masih di Changsha. Namun Liu tidak peduli. Kini ia sepenuhnya fokus kepada kesembuhan mental dan fisiknya serta tumbuh kembang putri sematawayangnya Qianxun. Namun entah bagaimana, Shu kala itu bisa meyakinkan Liu dengan memberikan harapan palsu bahwa ia akan berubah dan berjanji tidak akan memukulinya lagi. Karena janji-janji kosong itu, Liu pun kembali ke Selandia Baru dan tinggal bersama Shu hingga pada akhirnya Shu kembali melakukan kekerasan kepada Liu. Saat ini polisi yang mengetahui rekam jejak hubungan Liu dan Shu hanya bisa melakukan tindakan yang terbilang kurang tegas. Mereka hanya menyita paspor dan juga pedang milik Shu. Namun hal itu juga tidak bisa menjadi kesalahan pihak berwajib sepenuhnya. Karena Liu sebelumnya telah mencabut gugatannya dan dengan kesadaran penuh mendatangi rumah Shu tanpa paksaan apapun 4 bulan sebelumnya. Selanjutnya penyebab pertengkaran Liu dan Shu pada hari itu pun terungkap. Diketahui Liu kini sedang dekat dengan seorang laki-laki yang tinggal di Wellington. Sebelumnya Shu sempat menggerebek keduanya. Untung saja penggerebekan hari itu tidak berlangsung lama karena Shu dapat diusir dengan cepat oleh laki-laki tersebut. Namun ternyata laki-laki yang tinggal di Wellington itu memang merupakan kekasih Liu. Akan tetapi ternyata kekasih Liu itu sudah menikah dan memiliki seorang anak. Entah apa yang dipikirkan Liu pada saat itu, padahal ia seharusnya fokus kepada keselamatan ia dan putrinya. Namun ia kembali menjalin cinta yang sudah jelas tidak ada masa depannya. Pemikiran itu nampaknya perlahan disadari oleh Liu, karena diam-diam Liu ternyata sedang mencari kekasih di situs kencan. Kondisi Liu ini tentunya diketahui oleh Shu. Ia begitu marah karena status mereka belum bercerai, namun Liu sudah memiliki laki-laki lain. Shu marah bukan karena rasa cintanya kepada Liu, namun karena reputasinya kini menjadi semakin buruk. Kini meskipun polisi sudah banyak informasi mengenai latar belakang hubungan Liu dan Shu yang cukup rumit, namun mereka masih belum menemukan keberadaan Shu. Para pihak terkait yang mengetahui kasus ini pun berusaha membantu sesuai dengan kapasitas mereka. Contohnya, Kedutaan Besar Tiongkok di Australia. Karena posisi Qianxun diketahui berada di Australia, pihak kedutaan pun berusaha memberikan kejelasan nasib Qianxun. Mereka berupaya untuk membuka donasi dan juga mencarikan orang tua asuh untuk Qianxun. Akan tetapi tindakan kedutaan besar ini segera diintervensi oleh orang tua Liu yang menyatakan bahwa mereka akan mengadopsi Qianxun dan kembali membawanya ke kampung halaman mereka. Para imigran Tionghoa yang tinggal di Selandia Baru ikut bersimpati kepada Qianxun. Oleh karena itu, mereka melakukan penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $40.000 hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 hari. Namun orang tua Liu menolak hadiah itu karena ia merasa Qianxun adalah tanggung jawabnya.
Orang tua Liu kini hanya fokus untuk segera membawa pulang Qianshun dan juga Abu putri mereka, Liu. Karena Shu kini tengah melanglang buana untuk melarikan diri, maka pada tanggal 24 September, kepolisian Australia, Selandia Baru, dan juga Amerika Serikat berkoordinasi untuk menemukan dirinya. Polisi Amerika Serikat kemudian mengeluarkan perintah buron nasional kepada Shu. Perintah buron itu tentu menggemparkan orang-orang Tionghoa yang kini tengah tinggal di Amerika Serikat. Mereka yang ikut bersimpati setelah mendengar kejadian yang menimpa Liu dan Qianshun, kemudian mencoba membantu polisi. Hal itu pun nampaknya membuahkan hasil pada tahun 2008, kurang lebih setelah setengah tahun pencarian Shu ini bergulir. Seorang koki restoran Tiongkok yang bernama Wu Guishen merekrut seorang pria keturunan Tionghoa untuk ia pekerjakan di restoran miliknya yang terletak di sebuah kota kecil di Georgia, Amerika Serikat. Laki-laki tersebut berusia 50 tahun. Ia mengaku bahwa namanya adalah Tang. Tang mengatakan bahwa ia datang ke Amerika Serikat untuk bekerja sebagai buruh kasar setelah sebelumnya ia bekerja sebagai tukang pijat di Tiongkok. Menurut Wu, Tang adalah orang yang sangat suka berbicara. Karena hal itulah banyak pekerjanya yang lain menjadi dekat dengan Tang. Para imigran Tiongkok yang pada kala itu bekerja di Amerika Serikat memiliki berbagai latar belakang. Beberapa di antaranya merupakan mantan-mantan atlet yang telah pensiun maupun mantan polisi yang sudah didemobilisasi. Pada saat itu, salah seorang rekan Tang yang mendengar berita tentang Liu melihat Tang seperti tidak asing baginya. Ia kemudian teringat bahwa Tang sangat mirip dengan sosok laki-laki yang sebelumnya termasuk dalam daftar pencarian orang. Namun ia tidak berani melakukan tindakan apapun karena merasa belum cukup yakin hingga akhirnya Wu yang kala itu melihat surat kabar yang mengulas kasus Liu dan juga daftar pencarian orang yang dicari oleh pihak kepolisian mengenali buronan yang fotonya terpampang di surat kabar tersebut. Ia kemudian membicarakan itu dengan seorang rekannya yang juga sebelumnya telah mencurigai Tang merupakan seorang buronan. Singkat cerita, akhirnya Wu dan rekan-rekannya mencoba membantu polisi untuk menangkap Tang. Wu dan rekan-rekannya kemudian mengatur strategi karena takut Tang dapat melarikan diri sebelum polisi tiba. Tanpa basa-basi, Wu dan keempat rekannya tiba-tiba membekap tubuh Tang ketika ia baru saja sampai di kamar mereka. Setelah merasa keempat rekannya itu dapat melemahkan Tang, Wu kemudian menelpon pihak kepolisian. Meskipun Tang berontak dengan seluruh tenaganya sambil sesumbar bahwa ia adalah master Tai Chi, namun kekuatan 4 orang rekan Wu itu dapat membuatnya tersungkur. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya polisi pun tiba dan membawa Tang ke kantor polisi. Setelah melakukan aksinya itu, Wu dan keempat rekannya mendapatkan hadiah dari pihak kepolisian sebesar $10.000. Uang itu akhirnya mereka kumpulkan untuk memberikan donasi kepada Qianshun. Akan tetapi, lagi-lagi Ibu Liu menolak pemberian tersebut. Namun ia mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang beritikat baik kepada cucunya itu. Setelah Tang alias Shu berhasil ditangkap, tak lama proses peradilan pun dilaksanakan. Dalam persidangan, Shu tidak mengakui bahwa ia telah membunuh Liu. Menurut keterangannya, Liu mengambil nyawanya sendiri. Pada hari itu, Shu mengatakan bahwa ia dan Liu akan melakukan hubungan yang berbeda dari biasanya. Kala itu Liu mengusulkan agar mereka menggunakan dasi milik Shu untuk mencekiknya agar hubungan seks mereka pada saat itu lebih menantang. Namun karena hubungan seks itu begitu bergairah, akhirnya Liu tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dan menarik dasinya terlalu erat hingga akhirnya ia meninggal karena kehabisan oksigen. Pernyataan itu tentu saja sangat bertolak belakang dengan bukti-bukti yang didapat oleh pihak kepolisian. Hingga pada akhirnya
majelis hakim pun memberikan vonisnya kepada Shu. Shu akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 12 tahun. Shu yang tidak puas dengan keputusan itu kemudian mengeluarkan kata-kata sambil berteriak tidak adil. Bertahun-tahun setelah vonisnya dijatuhkan, Shu tetap mengatakan bahwa ia tidak bersalah kepada siapapun yang mau mendengarnya. Akan tetapi situasi itu berubah saat ia berusia 66 tahun. Karena khawatir ia tidak akan mendapatkan pembebasan bersyarat atau bahkan tidak bisa melakukan banding karena ia terus mengelak, akhirnya pada tahun 2020 ia mengaku bahwa dirinya memang telah membunuh Liu. Shu pun kemudian mengajukan pembebasan bersyarat pada tanggal 22 Maret tahun 2020. Namun permintaan pembebasan bersyarat itu pun ditolak oleh pengadilan. Setelah bertahun-tahun berlalu, Qianshun yang kini telah berusia 17 tahun hidup bersama dengan orang tua Liu dengan damai di kampung halaman mereka. Bagaimana pendapat kalian mengenai kasus yang sangat rumit ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih. Bye.